Hidup ini kan pilihan. Bahkan untuk tidak memilih pun itu pilihan. Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senangnya ada Isal Gorapu. Hari ini kali pertama kita ya. buka podcast dengan tertawa-tertawa karena dapat baru dapat lihat orang sih suka tertawa. Terima kasih juga Tata Femi ini undang. Saya yang terima kasih. So dari dulu ada ingat-ingat ada bilang Pak Arlan, mau undang Teh Isal boleh? Boleh, undang saja. Arlan semua bilang. Iya, ada minta Teh Isal nomor uti. Oh iya, boleh. Ini so lama juga ini. Baru 1 bulan. Oh, baru masih 1 bulan. baru. Masih baru. Ente punya kan so lama. So banyak video yang semua orang menonton NTP podcast itu pica tertawa. Iya. Karena memang orang yang jaga masuk di situ juga orang yang tidak betul semua. Jangan gitu sob. Anak jaga masuk di situ. Iya. Jadi Isal ini kan seberapa lama di di podcast? Dunia Ya, iya. per podcastan. Per podcastan, per YouTubean. Per YouTubean ini kan memang so lama, cuma memang belum seaktif sekarang ini. Di video, di virtual dan masuk ke platform YouTube. Paling banyak itu dulu mainnya di Facebook. Dan sekarang Facebook juga memang tidak bisa mau ketinggalan juga karena memang Indonesia Timur ini kan orang masih di Facebook. Memang. Dan ya secara nasional memang pengguna Facebook lebih banyak. Ya. Jadi tetap masih main di situ. Iya, masih tetap main di Facebook dan YouTube juga jalan. Begitu. Iya, kan dulu ini Isal ini top dengan Kak Salman toh. Kak Salman. Untuk namanya dia. Kak Salman. Jadi orang sampai ini. Halo. Ini yang Kak Salman ini. Itu tembus berapa di viewer itu? Sampai kemarin kapan? Tadi? Oh, sempat jemput. Kak Joko. Kak Joko? Oh, udah jemput naik. Udah naik motor. Di mana sekarang? Terminal? Oh, Udah maju, sudah. Betul ini ada mau di kamar ini mau beli banyak ini? Apa? Minta maaf. Sudah stop dulu. Setelah Itu ada cerita menarik itu. Jadi kan di situ memang top sekali ente. Iya. Dari situ itu. DP dari. Jadi DP cerita ini begini. Dulu kan masih menyiar di radio. Jadi menyiar di radio. Di radio mana? Di RH. Oh iya. Nah di RH itu kan setiap jam siaran itu dia jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah berarti kalau jam 9 malam terus so prepare dari jam 8, so dari rumah baru so baca. Belum lagi sampai di sana baku dapat lagi dengan tim kreatif. Topik apa sabantar. Nah, pada saat itu waktu sore, kan kalau sore itu so baku telepon toh, yang menyiar itu ada tiga orang. Ada Dede Gorapu, Isal Gorapu dengan Rian. Nah, pada saat itu cuma Dede Gorapu yang ada. So baku telepon tuh orang. Kan biasa juga panggil Opa Dede tuh. Opa Dede, sabantar ini topik apa? Supaya kita tidak berpikir lagi apa sama pas baku dapat di studio tuh orang langsung. Iya. Opa Dede juga bingung. Dia juga bingung. Nah, pas di situ itu kalau tidak salah itu tanggal 1 Maret kalau tidak salah. Pokoknya bulan Maret. Nah, pada saat itu DP besok ke sana itu Kak Salman mau datang. Raja Salman ini kan mau datang ke Indonesia. Sudah. Pas orang sampai di ini masih baku pikir sore ini kan sampai malam sampai jam 8 belum dapat ini topik ini. Ya. Belum dapat ini topik. Nah, pas sampai di studio RH semua jam 9 itu terus pikir-pikir topik tuh. Oh, semua ini jo semua apa dulu? Terus mau pukul ribut join DP topik ini. Ya. Pas jam 9 ada relay berita. Orang menyiar itu sampai jam 12 kan, 3 jam. Ada relay berita. Jadi masih panjang 1 jam.
Masih ada spare waktu 1 jam untuk orang batung toh. Baku pikir lagi. Nah, pas aku buka-buka berita online toh. Iya. Oh, ada Raja Salman mau datang. Nah, tidak tahu siapa juga pas sore itu, waktu sore-sore itu, Iya. kan tak kirim ke mana-mana ini video WhatsApp, panggilan WhatsApp Raja Salman ini. Iya. Nah, di situ pas itu Oh, iya kan, iya kan ada sore. itu. Sorenya kan itu ada. Iya. Sorenya kan itu ada. Pas itu ada, sudah ingat. Oh iya, bikin video juga terang pada. Anam bikin kamera video. Bikin video apa? Pokoknya ini Tika Salman mau datang. Ya pada ini so bingung, Tika Salman mana? Tika Salman mana? Raja Salman. Oh, berarti cuma plesetkan dia Tika Salman. Iya. Juga oh iya, pas juga di situ pada ini. Oh, kalau istilah orang Gorontalo ini kan mengindrain HP baru beli HP. Jadi ada pakai HP baru loh pada itu. So baking itu ada ambil itu sekitar ya ada setengah jam. Itu ada ulang-ulang. Terus bikin ulang-ulang DP cerita bagaimana. Sampai Opa Dede itu so tidak tahan apa DP nama? Mau pegang kamera, so tidak tahan. Pas itu kamera taruh. Dia di luar studio. Oh, karena dia ketawa terus. Iya, dia di luar ruang siaran tuh. Bisa buru dia di luar. Nah, anak yang bikin video sendiri. So ambil properti yang di situ. Itu Cipu itu yang ada. Cipu. Baru ada DP sambungan lagi kan? Ada Setelah DP sambungan. itu baru Ya, pasti ada, ke Salman semua pulang. Iya, ada bikin trilogi, Pak. Nah, pada saat itu. Tapi itu video pertama yang batelfon begitu itu? Atau sebelumnya sempat ada? Sebelumnya ada yang apa nih penam dulu itu ada yang viral ini Iwan Bopeng ini. Oh. Iwan Bopeng yang preman ini iya. Di situ ya lumayan lah, tapi tidak se-viral ya, ini. tidak se-viral ini. Karena memang DP apa ya? Momen. Iya, DP momen dan bukan orang asal-asal yang mau datang ini kan. Iya, bayangkan anak kakak jauh-jauh di Kolaka sana dia kirim. Jangankan di Kolaka, itu video sampai Jepang. Orang-orang Gorontalo di Jepang, yang di Amerika. Ya Allah. Jadi pada saat itu waktu Tika Salman datang itu kan dengan membawa berbagai macam apa namanya? Ya, ada uang banyak katanya. Ada uang banyak. Oleh-oleh untuk Indonesia. Ya. Terus mau buka investasi apa begitu semua kan. Jadi memang semua masyarakat DP ini lagi opini lagi terbangun ke Raja Salman ini. Nah, pas orang ambil momen di situ. Ambil momen Tika Salman. Tapi Tika Salman terang plesetkan bukan ke Raja Salman ini. Iya. Tika Salman memang orang tambang, Pak. Orang tambang, kampion. Jadi ada bikin DP video. Video itu pas ada kesenai sebelum orang menyiar. Kan jam 10. Delay 1 jam. Iya. 1 jam. Orang posting langsung itu. Posting itu di YouTube posting atau di Facebook? Di Facebook. Orang posting di Facebook. Baru orang menyiar sampai jam 12. Tapi menyiar tidak ambil ini tema ini. Iya, so bercerita hal-hal yang lain orang, bercerita tentang apa-apa saja. Ya, tak cuma juga yang Raja Salman mau datang. Cuma tidak fokus itu, detail itu di video itu. Cuma cerita. Nah, itu jam menyiar itu sampai jam 12 untuk orang program itu. Nah, ada program sendiri dari jam 12 sampai jam 1. Ya midnight itu. Midnight. Oh, lagu-lagu apa segala macam. Tapi orang boleh batelfon apa? Boleh batelfon, kirim-kirim salam apa toh. Opa Dede so pulang. Baru lanjut menyiar. Lanjut menyiar. Kan HP masih belum aktif kan? Iya. HP belum aktif. Pas abis menyiar masih ada santai-santai dulu, baru ini kru-kru lagi. Tapi tidak pernah berpikir bahwa ini mau jadi viral, mau jadi. Pada saat itu tiap malam Sabtu itu ada ada kopdar begitu. Ada taman-taman. Setiap malam Sabtu habis menyiar itu jam 1 itu masih musiknya itu di kopdar.
Selesai tunggu dorang, apa namanya? Ada kasih. Oh, somba tutup studio, somba apa semua kan? Anak so pulang juga, baru Sopi Bastap. Soba ribut di staff ini. Ini video soba ribut di staff. Coba buka dulu nggak HP. So buka ke sana. So macam-macam ini so baku kiri apa. DP besok. DP besok pas DP besok itu langsung masuk koran tahu? Iya. Masuk koran itu baru masuk di Mimosa. Ini apa so begini? Tidak, soalnya kan memang DP momen tepat, baru memang gaya ini. Ya Allah. Jadi Pak di situ viral semua dan itu konten kalau menurut Ana ya, itu konten yang sangat di kalangan elit masuk, di kalangan semua bawah masuk, menengah semua Hmm. kalangan masuk. Nah, akhirnya itu yang DP apa DP namanya? Faktor pendukung jadi viral itu. Karena ini konten ya masuk semua walaupun lokal daerah ya, maksudnya lokal Gorontalo. Iya, anunya DP memang konten. Cuma lokal, karena semua. Karena semua. So masuk di koran, so masuk di apa namanya? So masuk di TV lokal. Semua teman-teman so share di WA apa segala macam. Iya, karena memang lucu. Ya. Sampai kita anak yang kecil itu dia waktu itu di auto toh, pas parkir dia telepon, halo, dia iko gaya begitu, halo Tata Ista begitu, dia ini orang di rumah, Atia lagi mau jalan-jalan begitu tuh. Nah, karena dia iko gaya itu. Iya, itu sampai anak-anak, anak-anak Iko itu. Pada saat itu memang beberapa teman-teman yang ada anak-anak kecil, coba telepon kamar, video call apa segala macam. Oh, jadi suka mulia yang mana Tika Salman ini. Yang mana Tika Salman ini. Iya, orang kan taunya Tika Salman. Baru setelah itu terembek yang DP episode kedua. Ya, yang di kamar itu. Ya, baru episode ketiga. Yang dia semua pulang. Akhirnya bagus sambung terus itu konten. Baru tiap ada kejadian, ada momen kayak Raisa ada kaweng, ada. Itu lain lagi Aisyah Poli itu lain lagi. Aisyah. Baru yang terakhir ini mungkin Tinisa Sabian ini. Tinisa Sabian. Oh iya, yang ini yang so. Tapi kan NTP konten-konten ini tidak ada yang menyinggung begitu toh. Maksudnya lucu tapi tidak ada yang ya kan memang yang bikin konten ya yang yang apa namanya? Oh ini. Ini. Setelah ngana akad ini baru ngana mau datang minta maaf ke kita. Aisyah tahu diri. 9 tahun orang ini adalah benar Aisyah. Kalau cuma gara-gara itu laki-laki sekarang itu yang datang kamar makasih ini itu pangan baru ngana so terbuai dengan dia. Sampai itu laki penama itu sama. Sampai Hamid. Bila pakai Hamid itu bukan laki-laki tahu dia. Pancul orang cewek. Aisyah, kok ngana ini memang tidak ada otak, ngana ini memang tidak ada otak, tidak mau pikir. Mau apa ini yang tidak ada ini kita kasih kamar pangan ini semua ada. Kita kambing kita ada jual. Ini. Selama ini kakak dipecundangi, selama ini kakak dijolimi dan hanya ada satu kata saudara-saudara lawan. Ini di mana ini? Ini di mana? Di pinggir jalan ini. Orang bikin konten dalam motor. Sudah tidak ada yang perlu lagi diklarifikasi. Dia bilang sama Dede Nisa, janganlah bersifat seperti rumput liar yang hidup di pinggir jalan. Sungguh mati, sapi mau makan dong, sapi mau makan. Karena tulisan dilarang parkir sapi di sini dong, tidak pakai sekarang. Penjelasan apa lagi? Tidak ada. Jadi itu yang terakhir. Itu yang terakhir, yang paling terbaru itu. Jadi konten ini. Iya, tapi kalau yang terakhir itu ya bagaimana ya? Walaupun DP kontennya lagi viral, tapi orang-orang banyak yang tidak suka dengan gaya bikin konten telepon, gitu. Iya. Banyak orang sedikit. Paling orang suka yang sekarang itu yang podcast itu. Yang podcast coba cerita dengan orangnya begini cerita.
Karena kan memang netizen juga ini yang viewers juga ini pasti juga ada Iya, DP. orang mungkin agak Bosan juga. dengan gaya yang Iya. begitu terus. Tapi kan kalau misalnya ada yang karena mungkin Kak Salman itu karena baru waktu Iya, itu. baru pada Jadi saat orang itu. suka memang WA juga masih, grup-grup masih begitu-begitu. Maksudnya Iya. ini grup ini masih suka-suka masuk grup, Mm-mm. bikin-bikin grup baru, wawahe kesana kemari apa. Iya, sekarang so banyak sekali. Iya. Itu mau tak pikir itu sampai begitu itu Ini sebenarnya begini. butuh keterampilan khusus. Iya, apa ya? Anak itu Tata Femi maksudnya begini, anak itu kan memang basically anak akademisi di kesenian. Ya, oh. Dan di apa namanya di jurusan itu waktu kuliah memang basicnya di teater. Menjalani keseharian pokoknya DP konsentrasi di bidang itu, di bidang teater. Masalah apa pemeranan dan penyutradaraan itu ya memang ya bila bisa mau dibilang so agak sedikit angus dang begitu di kampus. Bukan so masa. Sudah terpur. Nah, yang mau dusu di situ kan sebenarnya drama. Drama itu memang ya salah satu konten yang pokoknya di mana-mana kalau orang mau jual drama pasti. Drama itu pokoknya sampai ada orang bilang settingan, sampai ada yang drama, dan itu cepat sekali itu konten-konten begitu itu. Nah, tinggal siapa yang akan mau bermain itu, gitu. Siapa yang akan memerankan drama itu kan? Kan biasanya kalau selebriti kan bikin konten juga, kan ada juga yang berdrama-drama. Itu lebih suka. Dorong gimmick. Nah, gimmick. Dorong lebih suka yang begitu. Iya, cuma dari kecil ini memang so biasa lucu-lucu begitu dengan teman-teman atau kebetulan memang sering tampil-tampil juga di acara-acara sekolah kan begitu. Acara sekolah, beracara di desa. Ya, di kampung-kampung baca puisi, baru ikut drama-drama komedi, begitu. Dan memang, dulu itu Tata Femi, apa DP nama? Anak ingat waktu SMP ya. SMP di mana ini? Anak ini SMP di Batuda. Nah, waktu satu kampung di Eca. Oh iya. Tur itu. Nah, dulu itu anak kan sering ikut apa namanya ini PMR toh. Oh, Palang Merah Remaja. Ya, Palang Merah Remaja. Kalau anak-anak zaman sekarang saya tidak tahu itu. Nah, sering ikut itu, dan di dalam kalau kegiatan-kegiatan PMR begitu kan ada pentas seni begitu kan. Nah, anak sering ikut itu. Apalagi kalau misalnya ada pementasan drama apa segala macam, itu guru cuma mau kasih kumpul nanti sebentar ikut. Anak yang ngurusi DP cerita bagaimana. SMP anak urusi DP cerita bagaimana. Anak mau jadi siapa, baru anak teman mau jadi siapa begitu. Tapi bajai sadiki ya. Iya. Bikin begini jadi. Iya, bikin begini jadi. Anak mau ambil peran yang ini. Walaupun pada saat itu masih SMP kan, artinya biasanya kan kalau masih anak-anak begitu tergantung apa yang guru mau bilang kemarin. Ininya Anda. Jadi Anda tak pikir sana kalau misalnya guru bilang kamar, jadi DP cerita ini tentang kalau dalam PMR itu kan ada korban, baru ada yang apa DP nama? Yang mau batolong begitu kan. Nah, itu kadang-kadang anak sendiri mau backing sendiri dang. DP apa dulu? DP cerita itu anak mau tambahkan DP cerita. Misalnya guru sama bilang kemarin, sebentar Isal jadi DP korban. Jadi pas DP korban itu semua ada darah apa? Semua ada darah kan, semua pakai darah apa segala macam toh. Nah, DP lucu di situ, ini korban ini mau lari-lari begitu dang. Anak mau sampai tak pikir di situ. Tapi guru tidak tahu ini. Guru tidak tahu. Jadi improvisasinya nanti di atas panggung. Dari situ udah rasa memang di dalam, berarti memang ya bakatnya di situ. Iya, dapat rasa sendiri dang. Wah, anak begini dang DP orang. Tapi tidak apa DP namanya, tidak batutup juga di dalam lingkungan keluarga juga. Apa kalau semua? Oh, jadi ente ini keluarga perkolol. Iya. Bagaimana itu di dalam rumah itu? Jadi apa namanya? Ajus itu bersaudara 11. Ajus itu yang paling ade dari semua. Ana juga sepupu yang paling ade dari semua.
Jadi prokololo ini yang dari senior turun kamar semua. Ah, Berarti baru tak tumpuk Pak ente Iya, sekalian. iya. Jadi kalau misalnya ada ajus pe apa namanya saudara pe anak ajus pe kemana anak pe sepupu yang di sana yang mungkin DP yang keluarga di sana DP model prokololo begini. Oh. Yang sebelah prokololo juga lain. Berarti ada DP ini, ada DP kategori. Iya kategori begitu dah. Baru tak tumpuk kamar di sini. Jadi begini. Jadi tak kumpul semua di sini. Iya. Dan sebagian besar itu cerita-cerita. Itu ada Pak senior Pak saudara-saudara ini. Sebagian cerita itu Iya. Ana ambil dari dorang. Yang Ana tahu ini orang Batu Dak Bongo Meme ini orang-orang berani, orang-orang yang apa dulu? Nggak mau ribut, damai boleh, ribut boleh. Ya. Ternyata. ya ternyata dan itu ya apa ya sampai teman-teman di kampung juga. Memang kan dikenal yang begitu-begitu kan. Iya. Orang-orang yang cap mau apa semua kan. Tapi dulu ini yang apa DP nama ini tembawa. Kita mau tembak. Ini apa dulu? Ya Apollo dari sana kan. Nah, baru tapi kan dari semua teman-teman ini kan tidak semua juga begitu. Ada memang teman-teman yang beberapa memang para kololo. Tapi DP para kololo memang para kololo barani, para kololo bakalai, para kololo begitu kan. Nah, anak punya yang tak lain. Anak punya yang tak lain. Berarti ente para kololo panako. Ya, para kololo memang DP memang absolut begitu. The real of para kololo. Para kololo absolut ya. Jadi pernah dulu ada tawuran begitu kan. Ikut tawuran kampung kan. Iya, masih sekolah ini? Ya, masih sekolah. Tawuran kampung. So kampung ini bawa kampung. Pokoknya kampung ini anak-anak papa-papa iko. Wow. Karena memang apa dulu Kas Tunjung Jago. Iya, Kas Tunjung Jago, teman-teman semua kan rame-rame. Iya. Tidak mau bagaimana mau takut papa dari belakang. Semua ada. Jadi ada pendukung. Ada pendukung. Wow, orang maju. Wow, pokoknya di kampung toh. Berarti kon ini latihan dulu di kampung baru mau keluar. Baru pada saat itu pas di muka, torong-torong ini musuh baku cakku. Anak sendiri yang Mariam. Mbak diam. Tidak kayak gini Mbak Kalayam. Tidak kayak gini Mbak Kalayam. Som cabut tanam pulang. Tidak ngeceng ini Mbak Kalayam. Nah akhirnya tiap teman-teman kalau misalnya mau ada masalah di kampung lain apa segala mau begitu harus ada anak juga. Karena anak nanti yang mau bakasnya cair. Jadi ini tawuran ini cuma mau selesai dengan coba kebayang Pak, apa ini Mbak Kalai ini Pak? Asik juga. Asik juga kan? Jadi dorang kalau ada aman kampung. Berarti ente ini boleh backing apa dulu DP nama ini? Kampung apa dulu penetralisir kampung tangguh. Tapi pas apa DP nama hidup di kota karena memang kuliah di sini kan di UNG. Kuliah di UNG jadi ya pulang di kampung 1 minggu 1 kali. Kenapa tidak jadi dosen? Kan ini dosen seni apa DP nama ini ya? Iya, seni budaya. Itu kan kurang sebenarnya di sini. Kalau lihat sih, tapi tidak tahu ya di dalam bagaimana. Dulu itu memang sempat berpikir jadi dosen dan jadi PNS. Iya. Kan orang-orang tua dulu itu. Iya. DP anak kalau bukan PNS tidak kerja. Iya, ya. Kan ya bisa dibilang menonjol juga waktu di kampus itu kan. Menonjol juga di kampus. Mau di internal jurusan, mau di fakultas, mau di tingkat universitas, ya tetap menonjol DP akademik atau DP perkolol. DP perkolol yang menonjol di situ. Artinya semua kata Femi itu hampir semua organisasi Ana masuki di situ. Jangan jadi tukang organisasi ini. Di kampus itu waktu dulu. Mau masuk di HMJ, oke. Masuk di Senat Fakultas, oke. Masuk di BEM Universitas, ada masuk. Mau masuk di
HMI ada masuk. HMI sudah sama sudah Tapi tidak iya, tapi jangan lari. Cuma baku-baku gabung. Jangan lari. Baru masuk di Mapala, masuk di mana lagi? Teater masuk. Ya. Apa lagi? Organisasi dan paguyuban. Jangankan paguyuban di kampung Sandiri Batuda, sampai paguyuban Paguyaman masuk, Muna masuk. Jangan Pak Kota Mobagu masuk. Kota Mobagu masuk. Ada cewek dari sana. Oh, enggak. Pada saat itu memang banyak teman. Jadi semua apa nama? Antar jurusan, fakultas dengan teman-teman yang di organisasi itu ya banyaklah tamandang begitu. Mau bergaul dengan apa saja anak geluti dulu di kampus. Nah, tetapi DP Basic itu anak teater. Anak teater pun ini kan apa DP nama? Kalau mau dibilang ini orang-orang yang apa ya, di kampus itu banyak orang bilang dorang ini putus-putus urat, malu dorang ini anak teater ini. Ya tampil di jalan, kalau tidak ada kerja lagi suntuk orang turun ke jalan di kampus, pentas jalan apa segala macam toh. Dan itu ketika kalau misalnya anak tidak ada jam kuliah, anak mau turun pentas jalan, mau ajak ini teman-teman adik-adik lain, marjo daripada kan cuma mau diam begini turun pentas jalan, turun merasakan bagaimana itu orang mau tertawakan orang. Iya, katanya begitu. Ada yang pernah cerita sampai tidak pakai baju berjalan. Ya, jadi itu yang membuat sampai jadi apa DP nama? Mau berakting ini adalah sesuatu yang dijalani, mendarah daging. Memang apa DP? Ya. Apalagi sekarang ini berarti itu alasannya kenapa tidak mau jadi dosen atau belum DP alasan jadi kenapa enggak jadi dosen itu memang dulu beberapa dosen di jurusan memang menawarkan Sal jadi dosen mengajar karena mau lihat potensi ente ini begini punya kemampuan yang begini. Tapi jujur Ana merasa untuk mau berbagi ilmu dengan orang, kalau Ana sih nggak perlu jadi dosen lah. Kalau mau berbagi dengan orang, buktinya atau sekarang kalau jadi dosen mungkin DP gaji bukan kecil kan PNS. Iya, itu kan tergantung nasib juga. Tergantung nasib juga. Nah, karena memang di Tata Femi di situ itu Ana merasakan kalau Ana mau jadi dosen, cuma satu bidang ilmu itu yang Ana akan mau geluti terus. Iya. Nanti di luar sana Ana ketemu dengan aktivis, politisi, Ana ketemu dengan bisnismen, Ana ketemu dengan aktivis-aktivis lingkungan, ya, yang sangat banyak sekali. Ana merasa banyak sekali orang ilmu ini. Tetapi tahu tidak? Ada dosen, anak dosen yang dekat juga dengan Ana. Dia pernah bilang begini dulu. Dosen cewek atau cowok? Ana juga bingung dia mau bilang apa. Nah, dia pernah bilang begini, tapi dia bilang kata Sal, selama Ana mampu pancuri semua orang pe ilmu. Itu yang dia bilang. Jadi di situ memang mau pancur, mau baku dapat orang begini, pancuri lagi DP ilmu. Sama dengan orang wartawan begitu. Jadi semua orang mau kita tahu kalau ini biar cuma sedikit. Iya, sedikit. Nah, di situ Ana merasakan maknanya apa? Ketika kalau torang tahu orang itu, torang dapat ambil ya DP ilmu, torang gampang saja, cepat, cair saja. Mau masuk pada gampang sekali bercerita koprol bagaimanapun. Betul. Ya, apalagi kalau politisi, siapa ketua perintah? Nah, begitu. Akhirnya Ana merasa di situ. Tetapi dulu kalau misalnya cuma mau berbagi dengan ilmu, mau berbagi apa DP nama? Untuk jadi dosen ya mungkin cuma terbatas. Iya, terbatas. Akhirnya Ana memilih untuk nganggur dulu. Pas selesai sudah nganggur dulu. Ditawarkan jadi dosen memilih nganggur daripada jadi dosen. Memilih nganggur. Nah, berapa lama?
ada setahunan anak geluti dulu dunia ini bagaimana, ini ilmu ini mau bawa kemana. Ya, jadi menganggur ini sambil merenung. Iya, sambil merenungi. Tidak lama kemudian ada yang panggil untuk kerja. Ya. Kerja di salah satu marketing toh. Terus ada tanya, marketing ini jauh sekali Pak dengan keilmuan seni ini Pak. Padahal justru Marketing jauh sekali kan. So tanya, DP kerja apa? DP kerja di situ apa? Mau apa? Ya. Ya, dia bilang kata kerja di situ cuma di bagian promosi. Bikin event. Bikin semua yang menunjang marketing dan begitu. Oh, kalau itu boleh. Cocok. Langsung bikin hari ini dia punya apa DP nama? Dia punya surat lamaran. Iya. Antar ke kantor, DP besok anak masuk kerja. Langsung. Tidak usah pakai tes wawancara. Tidak usah wawancara. Langsung antar. Karena memang kebetulan ini jadi tunggu, ente yang diuntungkan atau dorang yang diuntungkan? Dengan ini ditawari pekerjaan, tapi ini dengan ente masuk mungkin lebih. Iya, kalau dorang mau bilang untung atau rugi bagi dorang, nanti tanya pada orang. Tapi di situ Femi Anda belajar tentang dunia marketing bagaimana, dunia branding itu bagaimana, ilmu yang memang yang tidak didapat di kampus. Kebetulan itu adalah sebuah korporasi di bidang otomotif. Yang DP lucu begini. Pas training pertama itu training tentang mekanik. Oh, ini kan orang tidak tahu ini cerita tentang ente ini begini. Jadi yang orang taunya ini cuma kan memang harus masuk di situ. Minimal tahu biarpun cuma sedikit toh, karena ini orang promosi, Pak. Betul. Jadi kaget dia mau tanya kabar. Tapi ini orang-orang di dalam DP trainer juga dia tahu bahwa ini bukan basic anak STM atau apa dia ini ada dulu. Yang ada dulu dengan anak sama itu mekanik semua. Dorang bercerita tentang mesin. Tidak mengerti. Pokoknya anak dulu bawa diam saja. So bercerita tentang karburator apa segala macam. Anak dulu bawa diam. Pinca puri itu dalam hati itu. Astaga, apa ini jadi di sini ini. Nah, tidak salah terima kita ini. Tidak salah. Nah, setelah itu training tentang branding, artinya bagaimana menanamkan branding, bagaimana itu tupoksi promosi itu sebenarnya bagaimana, itu. Nah, di situ anak belajar. Kalau ini masih masuk. Kalau yang tadi yang pertama itu ujian, tapi minimal kan ada anak tahu dong. Nah, setelah anak belajar tentang promosi, bagaimana itu branding, bagaimana mau bikin sesuatu event biar menarik. Ternyata bisa jadi marketing yang baik itu tidak harus kuliah. Tidak harus kuliah di marketing maksudnya. Iya. Dan akhirnya Anda belajar lama di situ, menggeluti marketing dan promosi itu, bikin event, ketemulah kenalan-kenalan bos-bos yang mengenali sampai anak kenal dorang kerja di luar kerjanya dorang itu apa, begitu. Di luar kerjanya itu apa? Iya, ada bisnis tambahan juga. Nah, dari situ tuh, misalnya ada bos dari Jakarta datang, bercerita. Ya, anak pemodal ini kan cuma cerita. Bercerita, akhirnya mau klub. Ya, alhamdulillah dorang percaya juga ya, dorang bisa jalani bisnis juga dengan dorang ini. Akhirnya ya kali banyak, popoji kiri, popoji kanan, popoji sini. Itu pelajaran yang penting bagi anak. Setelah anak geluti itu Tata Femi berjalanlah waktu, anak merasa juga banyak sekali ilmu yang anak dapat. Curi kasana ilmu. Iya, curi kasan dulu ilmu di sini dulu. Ada satu fase lagi di dalam di bidang otomotif itu kan ada komunitas-komunitas. Nah, ketemulah lagi dengan dorang komunitas-komunitas ini. Makin banyak lagi ilmu yang Anda dapat. Perkawanan, persahabatan, jaringan silaturahim dengan luar biasa. Sampai anak komunitas-komunitas itu sampai ada yang touring Anda belajar tentang bagaimana itu. Komunitas motor kan? Jadi ikut-ikut dengan dorang. Ikut juga dengan dorang.
karena memang anak orang dealer begitu dah. Jadi mau ini orang jadi Iya. jadi masuk dang. Apalagi dengan warna ketika orang mau enif ada acara anniversary apa segala macam ya, Ana sering tampil. Ya. Nah, Jadi gitu. MC-nya atau Jadi jadi MC-nya, jadi band-nya, band pengisi acara apa segala macam. Nah, ternyata di situ luar biasa sekali Anda dapat di komunitas motor ini. Iya. Banyak Karena ada sekali. dari berbagai Salam, kalangan iya, itu. dari berbagai kalangan. Artinya DP warna itu Anda heran itu kenapa ini orang-orang yang ada yang DP pendapatan yang mungkin yang lebih dari 10 juta Iya. per bulan. Ada yang kalangan cuma dapat 1 juta, di bawah 1 juta per bulan, tapi nimbrung di dalam satu Bisa komunitas, berbaur, bisa berbaur. Ini rasa apa ini? Rasa apa yang dorang pegang ini? Iya. Akhirnya itu persaudaraan. Itu yang Anda dapat, persaudaraan. Dan di dunia kebaikersan itu dia namanya. Di dunia kebaikersan itu satu pelajaran penting itu bagi anak itu. Ada teman waktu pertama baru bergabung ini, Iya. teman-teman bikers bilang, Sal, orang itu kalau mau touring, masalah samo itu mau hilang. Kalau mau touring, samo itu Bagaimana dengan biaya? Misalnya kayak Isal bilang tadi, ada yang pendapatan di atas 10 juta dan ada yang cuma 1 juta. Itu itu DP menarik. Ini mau jelaskan di ya ini artinya apa ya? Bagian dari perjalanan ini. Ya. Nah, dorang cuma ada teman itu yang bilang bahwa kalau misalnya apa DP nama mau touring itu beban itu mau hilang. Oh iya. Ana coba Tata Film touring. Luar biasa. Setelah sampai Anda berapa coba, hari itu touringnya? touring ya mungkin seminggu. Cuma ya apa ya? Banyak hal yang akan orang lewati di jalan itu. Banyak hal. Orang baku dapat dengan orang ini, orang baku dapat dengan ini, baku dapat dengan ya ada orang yang di pinggir jalan ada di kobong, baru orang mau singgah, baru ada orang baku dapat dengan orang habis akang bensin, ataupun DP parah orang baku dapat dengan orang cilaka kasihan. Banyak sekali hal yang akan orang temui, dan sepanjang jalan itu pasti orang berpikir juga. Itu yang memang Anda rasakan. Ya. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana budget Iya. orang? Tata Femi, contoh, ladies bikers di Gorontalo, motoring ke Makassar. Iya. Iya, Tata Femi percaya dengan bawa uang 500.000 cukup? Cukup. Baru mungkin di Iya, Pagoyaman. baru DP bensin. Iya. Mungkin di Pagoyaman. So ada teman-teman bikers yang berjemput. Mungkin di Pawato ada yang coba antar. Oh, bagi. Sampai di Palu ada yang berjemput. Berarti memang persaudaraan. Persaudaraan itu dulu waktu zaman BBM. Misalnya Tata Femi mau touring toh? Touring sendiri. Dorang so buka portal itu. Izin melintas atas nama Femi, motor begini. Satu Jadi nyawa satu walaupun bensin. tidak saling kenal. Tidak saling kenal, baku jemput itu. Terus saya plat nomor begini, motor ini begini. Tak buka portal biker semua. Baku rampas orang itu bajam. Dan sampai sekarang itu jalinan persaudaraan begitu itu. Tapi ente so tidak masuk di situ atau masih? Ya masih sampai sekarang juga kan masih ada baku-baku ini di jalan. Nah, walaupun so naik oto. So bukan biker, Bukan baku tetap baku dapat di jalan, tetap baku jamu tetap. Nah, itu yang Anda temui di situ. Dan setelah itu persaudaraan apa segala macam Anda sudah perasa bukan anu juga, maksudnya mau istirahat dulu. Iya, tapi kan sampai 1 minggu. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Kalau keluarga kan itu juga pilihan. Hidup ini kan pilihan. Bahkan untuk tidak memilih pun itu pilihan. Jangan bilang-bilang di pilkada ini mengajak orang golput itu. Kalau pilkada lain poli itu cerita. Ana resign, kata Fim. Ana resign dari yang pekerjaan sebelumnya itu, tapi tetap masih bantu-bantu, masih sampai sekarang. Terjunlah sekarang ke politik. Ini gagal.